Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda mengenai rencana merger antara Bank Nobu dengan Bank MNC, ya. Ini sudah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Pada waktu itu dari pihak salah satu bank, tepatnya saya lupa deh gitu ya. Mendingan saya ngomong gitu aja deh. Dia membantah. Enggak, kami sedang mau right issue, mau menambah modal segala macam. Padahal pada waktu itu OJK bilang tidak, harus merger, kira-kira gitu. Kenapa mereka harus merger? Karena modal mereka itu masing-masing di bawah 3 triliun. Kalau mereka tidak menambah modal, ya harus di atas 3 triliun atau minimum 3 triliun, maka mereka akan menjadi statusnya ya, jadi bank pasar gitu. Ya tentu mereka nggak mau lah ya. Oleh karena itu OJK bilang syarat supaya tidak jadi bank pasar, supaya masuk KBMI 1. KBMI 1 ini istilah yang menyatakan bank yang memiliki kecukupan modal minimum 3 triliun. 3 triliun. Maka mau nggak mau mereka harus merger. Pada waktu itu baik Bank Nobu maupun Bank MNC modalnya tidak sampai 3 triliun. Kalau digabung baru lebih dari 3 triliun. Oke? Nah, tapi OJK bilang enggak, mereka harus merger, kira-kira begitu ya. Anda lihatlah konten saya beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kita lihat nih, waktu itu kan targetnya Agustus rampung ya. Agustus rampung menjadi bank baru. Nah, masalahnya menjadi bank baru ini satu, namanya apa? Kalau merger bank itu biasanya orang bisa aja begini, Bank Nobu MNC, atau kebalikannya, Bank MNC Nobu. Nah, itu kan melibatkan gengsi dong. Nah, Bank Nobu dimiliki oleh Taipan, ya Muhammad Riyadi, Mokhtar Riyadi maksud saya, mohon maaf, atau Pak James Riyadi deh ya, keluarga Riyadi lah kita bilang. Sedangkan MNC itu dimiliki oleh Pak Haritanu Sudipyo yang juga punya Partai Perindo. Dua-duanya ini Taipan nih. Tentu dua-duanya punya gengsi dan ego yang plus minus sama gitu ya. Jadi kalau merger nih ya, menurut perkiraan orang, namanya jadi apa? Apakah Bank Nobu MNC? Kalau Bank Nobu MNC, dalam hal ini Nobu disebut pertama, artinya dia jadi pengendali atau dia yang lebih penting. Tapi kalau jadi Bank MNC Nobu, artinya MNC jadi pengendali karena disebut pertama. Kira-kira gitu deh ya. Nah, ini menjadi permasalahan karena tentu masing-masing mau jadi bank pengendali, pemegang saham pengendali lah sebut saja. Atau dirubah namanya, sama sekali baru. Nah, tapi nggak tahu lah, itu urusan mereka. Oleh karena itu, dengar-dengar prosesnya nggak mulus. Prosesnya nggak mulus. Nah, kita lihat nih ya, berita di CNBC baru ini ya. Ya, baru beberapa hari lalu ya. Di sini judulnya, Drama Kawin Paksa Bank Nobu dan MNC. Begini mulanya. Nah, di sini menarik ya judulnya, drama kawin paksa. Jadi ternyata dari awalnya Bank Nobu dan MNC ini ada kawin paksa ya. Pemaksanya yang mungkin maksudnya OJK kali ya. Nah, di sini kita tahu ya, seperti yang di konten saya di awal ya, saat pertama muncul kabar bahwa ada rencana merger antara Bank MNC, dalam hal ini nama lengkapnya PT Bank MNC Internasional, dan sudah TBK ini ya, kode sahamnya BABP, dengan PT Bank Nasional Nobu, TBK yang kodenya Nobu. Pasti membuat geger pasar ya. Ya tadi karena kedua pemilik
bank ini yang satu Nobu ya, jadi saya sebut James Riyadi, dan satu lagi MNC Tanu Sudipyo. Kita tahu tidak pernah punya kongsi, tidak pernah punya ada kerjasama sebelumnya, ya. Nah, kabarnya kawin paksa ini diinisiasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya. Mereka disebut harus melebur karena waktu itu tidak mampu memenuhi ketentuan modal inti 3 triliun supaya masuk KBMI 1, ya. Nah, itu sudah menjadi syarat yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Jadi merger dua bank milik konglomerat ini, ya, yang sekarang ini katanya kabarnya menurut CNBC terancam batal. Kenapa? Sebab kedua bank ini sama-sama sekarang ini sudah memenuhi modal inti minimum. Kalau dulu kan belum sampai 3 triliun ya, sekarang sudah. Dua-duanya sudah mencapai ketentuan modal inti minimum. Kalau sudah, buat apa lagi merger? Ntar kita lihat ya, masing-masing berapa. Ya kalau di merge gitu ya, jadi 6 triliun lebih. Memang sih kalau di merge akan jadi KBMI 2. Lebih tinggi lagi kelasnya, ya. Nah, tapi kita lihat di sini. Tapi kan bisa mereka sekarang kalau sudah punya modal inti minimum masing-masing 3 triliun, aku nggak usah merger dah, kan sudah memenuhi syarat minimum untuk KBMI 1, gitu kira-kira, ya. Dan katanya, itu satu ya, soal ketentuan modal minimum. Kedua katanya, pada saat kedua bank ini berdiskusi ya, mereka menemukan jalan buntu tentang siapa yang menjadi pengendali bank ini pasca merger. Yang tadi saya katakan, namanya mau Nobu MNC apa MNC Nobu, ini misalnya ya. Jalan buntu di situ, ya. Nah, menariknya di sini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Endiana Rai pun menampik kabar tersebut. Jadi maksudnya, enggak, tetap jalan mergernya. Oke deh, kita lihat ya. Karena masing-masing sudah mencapai ketentuan modal minimum 3 triliun untuk masuk ke KBMI 1. Ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada pernyataan dari otoritas batalnya merger kedua bank konglomerat tersebut. Nah, kalaupun ada delay proses secara teknis katanya ya, saya kira bisa saja terjadi katanya ya. Nah, katanya sebelumnya di rapat Dewan Komisioner OJK yaitu di April 2023, Dian mengatakan bahwa proses konsolidasi Bank Nobu dan MNC harus terwujud. Nah, ini menarik ya, harus terwujud. Memang betul pada waktu itu karena modal minimumnya masing-masing di bawah 3 triliun. Maka harus terwujud, kalau nggak turun mereka jadi BPR. Tapi sekarang masalahnya dua-duanya modal minimumnya sudah memenuhi 3 triliun. Nah, saya nggak tahu sih ya. Kalau salah satu di antara mereka atau dua-duanya dari mereka bilang, kami tidak mau melanjutkan proses merger misalnya ya, karena toh kami sudah modalnya masing-masing sudah di atas 3 triliun, KBMI 1 oke deh, rasanya nggak ada ketentuan hukum yang dilanggar loh. Kecuali sebelumnya mereka sudah menyatakan menandatangani pernyataan dengan OJK, mereka pasti merger. Nah, saya nggak tahu lah ya, itu urusan hukumnya ya. Tapi kalau mereka menolak bisa loh. Apakah mereka bisa dituntut kalau tidak mau merger? Rasanya juga enggak lah. Yang namanya merger kan kalau kawin tuh ya, kalau salah satunya atau dua-duanya malah nggak mau ya, ngapain dipaksa gitu. Lagian ketentuan modal minimumnya sudah terpenuhi. Kalau saya sih logisnya ya tapi saya nggak mau mendahului lah. Rasanya bakal batal. Tapi nggak tahu deh. Siapa tahu mereka tetap mau merger jadi KBMI 2 yang lebih tinggi lagi tingkatnya. Oke ya. Nah, di sini katanya ya, merger Nobu dan MNC adalah wujud komitmen dari pemegang saham kedua bank tersebut secara business to business dalam rangka mendukung konsolidasi dan penguatan industri perbankan. Sehingga merger tersebut mesti terwujud dengan baik sesuai rencana katanya. Ya. Iya, karena waktu itu modalnya di bawah 3 triliun. Harus merger supaya industri perbankan, khususnya di dua bank ini, lebih kuat. Tapi sekarang modalnya sama-sama sudah lebih dari 3 triliun.
Lah, jadi bagaimana ini ya? Nah, kira-kira. Nah, ginilah. Ternyata pada Desember tahun 2022, kedua bank melaporkan modal inti mereka sebesar, yang MNC dulu nih ya, 2,49 triliun. Kurang dong kan syaratnya untuk jadi KBMI 1 supaya tidak jadi bank pasar harus punya modal inti 3 triliun. Nah, waktu Desember 2022 MNC cuma punya 2,49 triliun. Nah, sedangkan Bank Nobu lebih kecil lagi. Dia cuma punya 1,71 triliun. Ya harus merger lah supaya melebihi 3 triliun dan masuk KBMI 1. Yaitu kategori bank dengan modal minimum 3 triliun. Ya. Nah, pada awal 2023, OJK mengumumkan 26 bank telah memenuhi modal inti dan ada 2, ya inilah MNC dan Nobu yang belum dan akan merger. Betul, karena belum 3 triliun modalnya. Nah, maka kabarnya ya tadi sudah berembus bahwa Nobu dan MNC lah yang akan melakukan proses konsolidasi dan mau merger, kira-kira begitu ya. Dan mereka sebenarnya sudah membentuk tim merger gitu ya. Ya, tim merger, ada konsultan keuangannya, ada konsultan hukum ya, dan sebagainya. Tapi sepertinya target Agustus ini ya, yang ditargetkan katanya, kemungkinan besar katanya tercapai. Katanya. Kita lihat ya. Tapi dalam laporan keuangan tahunan tahun 2022, Bank Nobu mengisyaratkan seakan-akan gitu ya tentang kelangsungan proses merger ini ya. Di situ dijelaskan bahwa aksi korporasi ini dalam hal ini merger dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan ya yang telah ditentukan oleh OJK ya. Selain itu juga akan digunakan sebagai modal kerja untuk dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah dan pengembangan layanan digital bank katanya ya. Nah, sejalan dengan upaya bank untuk terus tumbuh dan berkembang, bank ini dalam tahap awal tidak menutup peluang untuk melakukan aksi korporasi lainnya untuk melengkapi begitu mau ada right issue gitu ya, dengan bersinergi atau penggabungan dengan bank lain ya, guna membangun suatu entitas bank yang tangguh dan memiliki struktur pemodalan yang makin kuat serta mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bank katanya. Begitulah kata manajemen Nobu dalam laporan keuangannya tahun 2022. Nah, kemudian menariknya pada April 2023 ini Bank MNC mengumumkan bahwa modal inti mereka telah mencapai 3,3 triliun. Nah, kalau dia bilang, saya puas sudah masuk KBMI 1, udahlah. Modal saya sudah 3,3 triliun. Boleh nggak? Menurut saya boleh-boleh aja ya. Nah, kenapa? Karena perusahaan ini menerima tambahan modal berupa tanah dan bangunan sebesar 801 miliar. Sehingga totalnya sekarang menjadi modalnya ya, modal intinya 3,3 triliun ya. Nah, kemudian menariknya Bank Nobu ya, Bank Nobu yang milik grup Lipo lah ya, James Riyadi ini juga mempublikasikan laporan keuangannya kuartal 1 2023. Sekarang modal inti dari bank ini tercatat 3 triliun. Sudah memenuhi juga syarat minimum KBMI 1 ya. Tapi meskipun demikian pihak OJK menyatakan merger tersebut sekarang ini bukan lagi terkait kebutuhan pemenuhan modal inti. Yang nggak tahu deh. Kalau awal kan harus merger karena modalnya masing-masing belum 3 triliun. Tapi sekarang OJK bilang, oh sekarang nggak ada hubungannya dengan pemenuhan modal, melainkan untuk memperkuat usaha bank. Jadi intinya mungkin merger itu tetap harus dilakukan supaya keduanya jadi satu, masuk ke KBMI 2 yang modalnya di atas 6 triliun. Mungkin, saya nggak tahu ya. Katanya merger ini merupakan kesepakatan mereka berdua katanya untuk melakukan sinergi ekspansi. Nah, kalau sekarang nggak sepakat gimana? Ya batal lah.
Awalnya mau kawin, tapi setelah di pendekatan kita nggak cocok nih ya, ya nggak jadi kawin lah. Menurut saya ya. Tapi siapa tahu tetap aja merger gitu ya. Aduh. Nah, menariknya, CNBC katanya sudah berkali-kali mencoba meminta keterangan ya kepada kedua bank ini. Jadi nggak lu merger? Hah? Tapi dua-duanya nggak mau jawab. Mantap ya, dua-duanya nggak mau jawab ya. Iya, pokoknya mereka bilang bahwa walaupun mereka baru-baru ini melakukan RUPS gitu ya, tapi RUPS kami itu tidak hanya membahas kinerja perbankan gitu ya. Jadi Bank Nobu dan Bank MNC ini kompak, dua-duanya melakukan rapat umum pemegang saham tahunan sekaligus rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 15 Juni lalu. Dua-duanya melakukan hal yang sama. Tetapi tidak ada statement yang keluar mengenai proses merger dari dua bank ini. Jadi orang menduga kemungkinan besar ini batal. Nah, kalau kita lihat lagi ya, berita di mana ini? Ini dari bisnis.com ya. Di sini ya mengenai timeline rampung bulan depan, maksudnya Agustus gitu ya. Begini update-nya mengenai proses merger Bank Nobu dan MNC. Di sini diberitakan bahwa ini sepertinya optimis gitu ya. Kita lihat nih, sesuai timeline katanya selesai bulan depan atau Agustus ini ya, 2023. Nah, yang tadi pejabat OJK Diana Rai ya, proses merger keduanya terus berjalan karena sudah kesepakatan katanya ya. Ya begitulah kira-kira sama ya. Tapi sampai sekarang tarik ulur merger kedua bank itu masih terjadi. Sebab masih belum tercapai kejelasan siapa yang akan menjadi pengendali bank hasil gabungan keduanya. Karena begini loh, merger itu nggak mudah loh. Ambil contoh ya. Dua-duanya punya presiden direktur. Dua-duanya punya misalkan direktur keuangan, direktur IT, direktur. Begitu merger nggak mungkin dong punya dua presiden direktur. Hanya satu presiden direktur. Siapa? Tentu kalau terjadi merger, MNC mau taruh presiden direkturnya tetap sebagai presiden direktur dong. Begitu juga Bank Nobu. Dia tetap mau taruh presiden direkturnya sebagai presiden direktur bank hasil merger kan. Nah ini yang nggak tercapai kesepakatannya menurut berita ya. Jadi belum jelas siapa yang akan mengendalikan bank ini ya. Apalagi kedua-duanya kita sudah tahu sudah punya modal inti minimum 3 triliun ya. Nah, jadi sudah terpenuhi untuk masuk ke KBMI 1. Iya, wih. Malah di sini kalau berita yang di bisnis dituliskan lebih detail, Bank Nobu punya modalnya sekarang 3,01. Kalau tadi kan beritanya dari CNBC 3 ya, 3 triliun. Di sini disebutkan 3,01, udah lebih malah. Sedangkan MNC punya modal inti 3,37 triliun ya. Jadi kira-kira begitu. Apalagi di sini kelihatannya. Nah, kita lihat nih berita yang terakhir. Nah, sama Kontan.co.id juga menyoroti merger ini. Dikatakan modal inti Bank Nobu dan MNC sudah capai 3 triliun, masih perlu merger. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ya saya nggak tahu lah ya. Saya tidak tahu apakah tetap mau merger, sebabnya merger itu suatu proses, kalau di bisnis itu suatu proses yang sangat berat. Ya tadi menentukan presiden direktur dari mana? Bisa sih mereka berkompromi, misalnya kalau presiden direktur diambil dari MNC, maka komisarisnya akan lebih banyak dari Nobu. Nah, itu kan tergantung kompromi, tapi itu pun tidak mudah gitu ya. Nah, tidak mudah. Nah, jadi artinya ada kemungkinan terancam batal ya. Ya, salah satu potensi gagalnya merger itu karena masing-masing sudah memenuhi ketentuan modal inti 3 triliun ya. Sehingga upaya merger yang sebelumnya diinisiasi OJK tidak segenting sebelumnya. Udah nggak penting lagi, nggak usah merger pun masuk KBMI 1 kok masing-masing gitu ya.
Tetapi yang namanya OJK ini masih ngotot gitu ya. Meski kewajiban pemenuhan modal inti minimum 3 triliun sudah terpenuhi, merger tetap harus berjalan. Saya nggak tahu. Di sini katanya tetap harus berjalan sesuai komitmen kedua bank. Ya kalau dua-duanya sekarang tidak berkomitmen kan boleh dong. Kecuali yang satu masih komit, satu nggak komit, itu mungkin jadi masalah. Tapi kalau dua-duanya tidak berkomitmen untuk melanjutkan, menurut hemat saya OJK rasanya nggak bisa menuntut ya, karena tidak ada hukum yang dilanggar di sini ya. Oke, apalagi di sini ya. Jadi sepertinya OJK tetap mengharapkan merger ini terjadi kalau saya lihat ya, karena mereka sudah berproses ya, sudah pakai konsultan masing-masing dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi saya berpendapat belum tentu benar 100% ya. Kemungkinan besar sih batal. Ya OJK bisa saja sih ya ngotot bahwa tetap harus berlangsung sesuai komitmen. Tapi dari sisi bisnis rasanya lebih logis kalau mereka tidak merger. Ya tapi entahlah, siapa tahu ternyata belakangan tercapai konsensus. Ya udahlah kita merger deh, kita capai kesepakatan begini. Siapa tahu ya. Jadi kita tunggu saja bulan depan apakah terjadi merger antara Bank MNC dan Bank Nobu ini atau batal. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.